Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Akbar Bayaki dengan NIM 310123012782. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 61, mata kuliah Big Data. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan proyek UAS yang pertama yaitu forecasting univariate. Saya mengambil studi kasus tangkapan hewan link dari Kanada. Mungkin langsung saja kita ke tahap yang pertama yaitu business understanding. Eh, Latar belakang masalah ini adalah populasi hewan link Kanada yang diketahui memiliki fluktuasi atau siklus naik turun secara periodik dari tahun ke tahun. Memahami dan memprediksi pola ini sangat penting untuk analisis ekologi. Oleh karena itu, tujuan utama dari proyek ini adalah membangun sebuah model machine learning berjenis univariate forecasting di mana kita akan memprediksi jumlah tangkapan link di masa depan secara murni hanya dengan melihat pola historis tangkapannya di masa lalu. Kita lanjut ke data understanding. Untuk melatih dan menguji model, saya membagi dataset ke dalam 3 bagian, yaitu pertama ada dataset training yang isinya seperti ini. Ini adalah bahan ajar berisi 79 baris data agar model mengenali pola dasar ini dari 1821 sampai tahun 1821 sampai 1899. Ini untuk trainingnya. Setelah itu kita lanjut ke data testing dari tahun 1900 sampai dengan 1916. Ini adalah data ujian untuk memprediksi seberapa pintar model setelah kita latih. Nah, lanjut di sini data scoring. Ini dari tahun 1917 sampai dengan 1934. Ini adalah data masa depan sesungguhnya yang target bilangannya belum diketahui dan akan kita tebak angkanya. Nah, kita mungkin akan langsung masuk ke data preparation. Jadi, di tahap ketiga yaitu data preparation, tapi inilah kunci kebersihan proyek ini. Karena kita menggunakan algoritma regresi linear, model secara bawah tidak mengerti konsep tahun atau urutan waktu. Regresi linear membutuhkan data berformat X dan Y atau sebab akibat ya. Oleh karena itu saya menggunakan teknik windowing. Dan saya mengatur window sebesar 5, artinya model akan memotong data 5 tahun terakhir sebagai penunjuk variabel X untuk prediksi tangkapan di tahun ke-6 variabel Y. Jadi operator windowing ini saya terapkan secara konsisten dan sama persis pada ketiga dataset agar hasilnya konsisten dan sama. Terlanjut ke tahap modeling. Di sini tahap untuk merakit operator di rapid manner dan melatih algoritma berdasarkan logika persiapan data. Nah, jadi di sini saya menggambarkan data training, data Excel, windowing, linearization, data testing. Ini kalian bisa lihat gambarnya. Dan data scoring. Nih. Jadi mungkin kita akan langsung masuk ke dalam rapid miner untuk menerapkan yang ada di tahap modeling. Oke, langsung ke rapid miner. Pertama-tama kita akan ke tahap fase yang namanya training. Di sini kalian di sebelah kiri bawah kalian ketik aja read Excel, tergantung format dataset punya kalian. Ini saya menggunakan formatnya Excel. Lalu kalian klik 2 kali pada read Excel. Setelah itu kalian cari dataset kalian simpan di mana. Ini kita akan yang training ya, ini training. Nah, ini setelah itu ini sudah masuk datanya. Nah, kalian mau lihat data awalnya, langsung aja kalian jalankan nih. Ini untuk data awalnya. Seperti ini doang. Dan kita akan lanjut ke operator windowing. Windowing nih. Ini jangan lupa kalian X dulu. Nah, di windowing sekalian ada pengaturan di parameter. Kalian atribut filter tab-nya kalian klik jadi single. Setelah itu kalian pilih atributnya yaitu value. Dan di sini kalian bisa atur sesuka kalian, namun di sini menggunakan 5 saja. Di sini kalian cari value juga disamakan ya. Nah, setelah itu kalian cari operator yang namanya linear regression, karena kita akan menggunakan linear regression. Nah, lalu kalian sambungkan
kalian sambungkan lagi. Nah, itu kalian tinggal jalankan. Nah, ini hasil dari windowing tadi. Berbeda kan dengan data yang pertama tadi. Ini hasil dari windowing. Dia dan plus 1 di sini adalah prediksi atau menjadi label target. Oke, ini untuk fase training. Nih, misalkan kita coba di windowingnya ambil di 10 deh misal. Maka dia akan berubah outputnya. Nah, jadi seperti ini. Di sini akan menjadi label atau targetnya. Dan ini adalah jumlah atributnya. Jadi menambah gitu. Kalau 10 berarti jumlah atributnya akan 10. Dan atribut yang 11 adalah target atau labelnya. Sekarang kita lanjut ke fase apa, yaitu fase testing. Fase testing sebenarnya ya ada tambahan sedikit doang, ini kita ganti namanya dulu testing. Untuk ganti nama kalian tinggal, oh ini training ya. Training. Ini kalian tinggal klik 2 kali aja sebenarnya, ini langsung kalian Ctrl C bisa. Lalu Ctrl V. Nah, windowing-nya Ctrl C juga. Lalu Ctrl V di sini. Salah. Nih, Ctrl C. Nah, setelah itu kalian tinggal cari operator yang namanya apply model. Nih, set. Ini kalian putusin dulu sambungannya. Ini kan tinggal nambahin sedikit aja pada. Lanjut, yang terakhir kita cari yang namanya performance yang regresi ya, dikarenakan kita akan menggunakan regresi. Jangan salah ambil, sini banyak banget pilihannya. Ada yang classification, minimal classification, ini banyak. Lanjut, di sini kalian tinggal samakan seperti tadi langkah-langkahnya. Cuman di sini bedanya adalah kalian masukkan data testing karena kita akan melakukan fase testing. Nah, klik 2 kali pada testing, setelah itu kalian cari dataset punya kalian. Di sini saya sudah ada. Nah, testing. Next. Itu kalian sambungin. Sini kita atur, kita samain ya. Ini tadi 5 aja deh. Biar kita nggak terlalu panjang. Yang penting kalian paham. Kalian disambungin. Oh ya, ini nyambunginnya agak beda. Ini nyambunginnya ke bawah. Lalu mode dari navigation disambungkan ke mode ke apply model. Setelah itu lab dari performance kalian sambungkan ke apply model. Di 2 terakhir kalian klik 2 kali aja nih, dia akan tersambung secara otomatis. Itu cara simpelnya dan cara cepatnya ya. Buat kalian yang belum tahu, mungkin kita langsung aja jalankan. Nah, ini hasil untuk di tahap testing tadi. Nah, jadi atributnya ada 5 dan labelnya ada 1 dan ini adalah tabel prediksinya. Nah, ini adalah diamond spot errornya. Semakin kecil maka akan semakin bagus, semakin dekat ke 0 maka akan semakin bagus ya. Di sini dia tidak jauh meleset dari target, cuman sekitar 6.000, masih 6.000. Nah, ini cuma sedikit, toleransinya ya oke-oke aja gitu. Sekarang kita bisa lanjut ke tahap apa, yaitu tahap scoring. Di sini tahap scoring gampang banget. Kalian tinggal hapus-hapus doang. Nih, kalian tinggal hapus ini doang nih. Nih. Udah gitu. Ini tahap scoring. Cuman bedanya adalah di sini kalian ubah nih datanya. Ubah datanya menjadi data scoring. Gitu doang. Nih, klik 2 kali, kalian cari data yang namanya dataset scoring punya kalian. Karena kalian kan pasti sudah membaginya menjadi 3 dataset yang berbeda. Nih, udah. Setelah itu kalian jalanin aja. Nih, hasilnya. Nah, udah hasilnya gini. Gampang kan? Nah, jadi inilah nanti yang akan dipakai di dunia nyata.
Intinya semakin semakin kecil RMSA-nya nantinya akan semakin bagus gitu. Koefisien standar error, nih kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini sebenarnya untuk algoritma kalian bisa pakai yang lain. Misal kalian mau ganti di sini pakai deep learning sebenarnya bisa. Bisa kita cari deep learning. Deep learning bisa juga. Nih, kalian sambungin aja. Nah, atau kalian jalanin. Nah, ini hasil dari deep learning. Nah, sebenarnya kurang lebih aja sama aja. Tapi di deep learning di sini hasilnya lebih akurat. Nah, lebih akurat daripada yang tadi, daripada pakai linear regression. Apalagi kalau ininya bisa kita atur-atur agar RMSA-nya menjadi lebih kecil gitu. Misalnya kita atur jadi 9. Kita jalanin, maka dia akan, nah di sini ternyata tidak efektif dikarenakan ininya makin tinggi. Jadi kita ganti jadi misalkan EVOS-nya 0,9. Nah, kalau kita jalanin, apakah dia akan semakin bagus? Nah, ternyata kurang bagus juga. Coba kita, nah ini kita akan nyoba-nyoba ya. Nah, makin tinggi berarti makin gak bagus. Kalian harus sesuaikan EVOS-nya berarti di sini. Nih. Nah, ini makin bagus ya. Berarti makin tinggi makin bagus gitu. Kita coba di 14 nih. Set. Nah, makin bagus dia. Kita coba di 20. Bakal makin bisa mendekati 0. Maka itu prediksinya akan lebih jauh. Lebih bagus-bagus lagi. Nah. Oh ya, berarti emang di 14 tadi paling bagus. Dan yang paling akurat. Nah. Oh, enggak di 12 tadi. Di 12. Nah. Oh, bukan juga di mana tadi ya yang paling akurat ya. Lupa saya. Saya rasa di 14 ya tadi. Nah, ini yang paling akurat. Melesetnya cuman sekitar 20-an persen doang. Berarti ini sudah 90% sudah bagus gitu. Ya, jadi sini saya memakai dua algoritma dalam satu kasus, yaitu forecasting univariate. Mungkin kita akan lanjut ke fase yang selanjutnya, yaitu evaluasi. Nah, tahap kelima adalah evaluasi. Sebelum model digunakan di nyata, kita harus tahu seberapa akurat tebakannya, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini setelah kita mencoba dari dua algoritma atau dua model, yaitu yang pertama pakai linear regression, itu hasilnya kurang bagus dan sangat-sangat jauh untuk melesetnya. Dan setelah saya gunakan algoritma deep learning, ya hasilnya lumayan, cuman meleset beberapa persen doang. Dan ini adalah algoritma yang paling bagus untuk model atau untuk kasus ini gitu. Sekarang kita lanjut ke tahap deployment, tahap terakhir. Nah, jadi kita ke sini dulu. Nah, kita ke tahap deployment. Oh ya, ini untuk hasil yang tadi ya. Hasil forecasting. Tapi sudah saya jelaskan di RapidMiner. Kita ke tahap deployment. Di sini kita menggunakan tersebut pada data scoring. Hasil akhirnya bisa dilihat pada tabel-tabel yang saya perlihatkan tadi di RapidMiner. Nih, saya sudah menjelaskannya. Sekarang mulai perhitungan dari 5 kolom riwayat masalah tersebut, model mengeluarkan tebakannya di kolom prediksi tadi. Nih. Nih di kolom prediksi.
Nah, jadi kalau memprediksi tadi ya, sering berdirinya baris ke bawah, jendela tersebut terus bergeser tahun demi tahun nih, tahun ke tahun. Dari tahun berapa? Dari tadi kan terakhir tahun 1934, berarti lanjut ya sampai tahun berikut-berikutnya. Oke. Untuk kondisi nyatanya, data prediksi ini nanti bisa kita visualisasikan ke dalam dashboard interaktif atau dilaporkan langsung kepada Badan Konservasi Alam yang ada di Kanada untuk merencanakan kebijakan ekologi di tahun-tahun yang akan mendatang. Jadi kita bisa merencanakan gitu. eh, Kota perburuan hewan link tersebut atau mitigasi ekosistemnya atau makanan-makanan untuk hewan link dari Kanada tersebut. Demikian presentasi dari saya mengenai penerapan prinsip PDM, forecasting univariat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.